Jadi waktu itu Ibu Martini, beliau kan udah punya 2 orang anak, cuman anaknya itu nggak di rumah semuanya. Kedua-duanya itu kuliah di luar kota. Oh ya, Ibu Martini ini dari Kebumen ya. Iya, dari Kebumen, maaf, agak-agak lupa ya, dari Kebumen. Dua-duanya anaknya itu lagi kuliah di luar kota, lebih tepatnya itu di Jogja sebenarnya. Nah, di rumah Bu Martini itu cuma tinggal sama suaminya doang, dan waktu itu ceritanya memang kayak udah rutinitas setiap hari. Bu Martini itu kalau sholat isya itu, sholat maghrib, sholat isya gitu, berjamaah ya. Bahkan sholat-sholat yang lain termasuk kayak subuh kayak gitu juga sama suaminya itu berangkat ke musola terdekat di situ. Cuman memang kadang untuk yang sholat isya, Bu Martini itu pulangnya duluan karena bapak atau suaminya Bu Martini itu biasanya masih suka ya ngobrol-ngobrol kayak gitu sebagai orang pensiunan gitu ya. Kalau pulang ke rumah juga mau ngapain katanya seperti itu. Jadi ya udah, bapak itu menghabiskan waktu kalau malam biasanya mungkin ya agak-agak telat lah pulangnya, kurang lebih telat 1 jam, dihabiskan dengan waktu bersosialisasi dengan warga setempat di musola. Malam itu ada sesuatu yang spesial terjadi yang dialami sama Bu Martini. Setelah berpuluh-puluh tahun gak pernah mengalami hal itu lagi. Jadi Bu Martini itu baru pulang dari musola. Awalnya jalan sama beberapa tetangganya, sesama ibu-ibu juga, ada anak perempuan masih muda juga, ada beberapa di sana. Nah, satu persatu mereka sampai rumahnya. Kebetulan rumahnya Bu Martini itu lokasinya paling jauh di rute tadi ya. Lokasinya paling jauh, dan Bu Martini harus jalan sendirian gitu, sisanya. Sampailah Bu Martini di depan rumahnya, di depan gerbang rumahnya. Gerbangnya itu nggak ada gerbang besi kayak gitu tuh, nggak ada, bener-bener kayak cuman dikelilingi sama pagar dari tanaman. Dan dari posisi jalan ke rumahnya, ke pintu depan rumahnya Bu Martini itu jaraknya lumayan jauh, ada sekian belas meter. Jadi Bu Martini itu harus melewati halaman rumah dulu, dimana di sisi kanan kirinya itu ada pohon yang lumayan besar. Yang satunya pohon waru, yang satunya itu pohon kersen, sama ada beberapa pohon lagi tapi nggak disebutin. Nah, sewaktu sampai di depan gerbang rumahnya itu, Bu Martini itu tumben-tumbennya gitu, ini kok perasaan aneh, ada sesuatu yang ada sesuatu yang berat gitu. Kok tiba-tiba dia ngerasa agak sedikit takut, agak sedikit bergidik gitu malam itu. Bener-bener nggak biasa. Ini tuh masih sore, baru mungkin setengah 8, belum jam 8 malam. Tapi kok rasanya aneh, sepi banget tumben di sini ya, di sekitaran sini. Biasanya kan ada motor yang lalu lalang, 1-2 motor itu masih lewat. Ada pedagang juga biasanya sewaktu Bu Martini pulang. Tapi dari tadi kok rasanya sepi banget, hening banget gitu. Bahkan yang namanya serangga pun suaranya tuh ya pelan gitu, nggak sebanyak hari biasanya. Bener-bener beda hari itu. Sempat berhenti di depan gerbang itu sejenak, beberapa detik, celingak-celinguk ngeliatin jalan gitu. Iya beneran sepi loh, malam ini sepi banget. Ya udah, akhirnya Bu Martini pun jalan masuk seperti biasanya ke halaman. Tepat di samping atau sejajar dengan 2 pohon besar itu, di mana di sebelah kanan Bu Martini dari arah luar ya mau masuk ke dalam itu, sebelah kanannya ada pohon waru yang cukup besar. Batangnya itu memang banyak warga yang bilang itu tuh waru doyong kayak gitu. Waru tapi ada batang yang begini gitu, ada yang bengkok seperti ini, dan biasanya itu bisa buat duduk-duduk kalau sore juga. Misal ada anak-anak yang main di situ, karena halamannya kan cukup luas. Ada beberapa anak kecil yang suka main bola di situ. Nah, beberapa juga pada naik ke sana, pada duduk-duduk di atas. Tepat di
garis sejajar sama dua pohon itu ya, Bu Martini tuh berhenti. Ini kok aku rasanya nggak enak ya, kok bawaannya pengen nengok ke kanan terus. Ada apa ini? Ini beneran deh, ini tuh beda banget rasanya, kok aku ngerasa merinding gitu, kata Bu Martini. Rasanya pengen nengok ke kanan, tapi Bu Martini, aku mau nengoknya ke kiri aja waktu itu. Nengoklah Bu Martini ke kiri, ke pohon yang satu, ke pohon kersen ya. Ditengok, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Ini beneran ditambah kuat rasanya, aku pengen nengok ke kanan. Dan akhirnya Bu Martini dengan segala keberaniannya sebenarnya udah muncul rasa takut waktu itu yang nggak tahu takut itu tuh dari mana gitu, alasannya apa dia takut juga nggak tahu, itu cuman kayak perasaan yang tiba-tiba muncul gitu. Dan pelan-pelan Bu Martini itu nengok ke arah kanan, ke pohon waru bolong itu. Nengok beliau begini, di situ astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, nyebut terus Bu Martini. Jadi di situ Bu Martini melihat ada satu sosok perempuan. Tahu perempuannya itu dari gaunnya yang lebar, panjang lebar, warnanya putih. Dan ya itu adalah satu sosok yang Bu Martini kenal. Sempat melihat wajahnya, mukanya. Jadi pas Bu Martini nengok ke sana, si sosok perempuan tadi lagi duduk di atas waru doyong itu. Duduk begini sambil tangannya nggak tahu, tangannya tuh katanya seperti ini, tapi ketutup sama kainnya, ketutup sama bajunya itu, seolah-olah pegangan begini, ngeliatin Bu Martini, liatin terus gitu. Bu Martini meskipun takut, dia tuh mau memastikan, jadi sempat nengok 3 kali kalau nggak salah. Sekali, wah, pertama seperti itu, yang kedua diberaniin lihat mukanya. Nah, di tengokan yang kedua itu Bu Martini tahu, kenal gitu, wah ini ternyata si ini. Jadi Bu Martini itu melihat sosok perempuan itu adalah adiknya, almarhumah adiknya yang udah meninggal di tahun 90-an. Adiknya meninggal, namanya Mbak Rini, meninggal karena kecelakaan. Jadi waktu itu Mbak Rini lagi hamil tua, kurang lebih usianya sekitar 8 bulan, dan Mbak Rini itu kecelakaan di kamar mandi, terjatuh begitu dan nggak ketahuan, tahu-tahu ya itu udah pendarahan seperti itu, dan ternyata nyawanya Mbak Rini sama anaknya yang lagi dikandung itu lepas sudah, maksudnya meninggal dua-duanya di tempat itu. Ya, di tahun 90-an itu menjadi sesuatu yang sangat memukul loh ya. Jadi Mbak Rini waktu itu meninggalnya juga di rumahnya, di rumah yang ditempati sama Bu Martini. Dia tahu sosok itu dulu sering disebut sama orang itu sebagai sosok Sundowolo. Sosok yang katanya muncul, atau ya itu merupakan jelmaan dari orang yang meninggal dalam kondisi hamil, dan ya dua-duanya ikut meninggal juga. Itu biasanya akan menjelma menjadi sosok Sundowolo itu tadi. Meskipun orang sekarang percayanya kalau itu adalah sosok jin ya, orang kalau udah meninggal, termasuk yang gue percaya juga, orang kalau udah meninggal udah nggak ada urusan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang muncul-muncul kayak gitu, bisa jadi itu adalah sosok jin, ulahnya sosok jin yang mau bikin fitnah lah, intinya seperti itu. Malam itu ngelihat seperti itu sampai ketiga kalinya nengok. Akhirnya Bu Martini, Rin, disapa gitu, Rin, diem aja si sosok tadi, malah ketawa, cekak gitu. Dia ketawa cekak. Bu Martini diketawain kayak gitu kan malah takut gitu. Tadinya tuh berinisiatif ya, mau baik hati, nyapa gitu, karena tahu mukanya itu adalah muka adiknya, almarhumah adiknya yang udah meninggal itu. Jadi dia coba nyapa, dan lagi-lagi Bu Rini juga nyadar ini bukan, Bu Martini juga sadar ini bukan Rini adiknya gitu. Ketawa begitu Bu Martini langsung lari gitu kan, dikit-dikit masih pakai mukena gitu. Kan larinya agak susah gitu, jadi lari, tegot-tegot gitu, masuk ke dalam rumah langsung sih. Di dalam rumah langsung masuk ke kamar, ditutup kamarnya. Karena apa?
Ya karena di rumah itu tuh nggak ada siapa-siapa, dia tuh cuman sendirian aja di sini. Suaminya belum pulang di musola gitu kan, sementara HP-nya nggak dibawa juga gitu. Dah Bu Martini di situ sendirian, dia langsung tiduran di atas kasur, tarik selimut, intinya ketakutan malam itu. Dia sambil mikir, kok ini muncul lagi ya sundel bolong ini ya gitu. Dulu sewaktu pasca kejadian Mbak Rini, adiknya Mbak Martini itu meninggal, juga sempat ada isu, ada kejadian yang serupa seperti ini. Ada sosok jin yang menjelma menjadi Mbak Rini dan menampilkan wujudnya itu sebagai sosok sundel bolong, sosok perempuan dengan baju yang sangat panjang, dan ya katanya sih punggungnya itu bolong gitu. Punggungnya bolong berdarah-darah, cuman karena ketutup sama rambut jadi itu nggak terlalu kelihatan. Menurut Bu Martini, dari sosok yang duduk di sana sebenarnya ya dari bentuknya kayak gitu, karena Bu Martini itu dulu di tahun 90-an itu juga pernah melihat juga yang menjelma menjadi itu ya almarhumah adiknya itu, udah beberapa kali melihat, jadi udah agak terbiasa. Cuman memang ada satu kondisi, satu keadaan yang bikin Bu Martini itu agak sedikit mual melihat. Bukan bolongan yang ada di punggungnya itu, bukan, tapi apa? Di bagian leher sundel bolong itu, di sini itu ada kapasnya gitu. Kapas yang ngegumpel-gumpel begitu, itu ngelilingin lehernya si sundel bolong itu kan. Jadi sininya rambut, ini mukanya pucat begitu, dan sini itu kapas semua katanya. Ya kata Bu Martini itu seperti itu gambarannya. Bu Martini pun udah tiduran di sana nungguin si bapaknya nyampe keringet dingin, takut lah intinya ya kayak gitu. Dan lama, cukup lama, 15 menit suasananya bener-bener hening, nggak ada bunyi apa-apa. Tiba-tiba dari arah sisi jendela samping kamar kedengeran ada sesuatu yang bunyi krosak-krosak gitu, krosak-krosak. Wah, Bu Martini masih berpikir positif, meskipun awalnya kaget, bunyi apaan gitu, tapi masih coba berpikir positif. Ini suara binatang, tikus atau apalah yang lagi naikin kayak di samping kamarnya itu kayak tempat buat narok bambu-bambu yang udah kepakai, kayu-kayu yang nggak kepakai itu ditaruh di sana. Oh mungkin tikusnya lagi di situ, coba menghibur diri kayak gitu. Dan nggak lama setelah itu, setelah bunyi krosek-krosek itu tadi, ada suara manggil-manggil, Mbak Tini, Mbak Tini, Mbak, buka jendelanya Mbak, kayak gitu. Bu Martini ketakutan lah. Itu adalah suaranya Mbak Rini. Mbak Rini, suara yang sangat dikenal ya, itu suara adiknya begitu. Dan itu tahu itu adalah jelmaan dari sundel bolong tadi yang dia lihat di depan itu, yang dia lihat di waru doyong itu. Dia bukannya ngebukain ya, pasti malah tambahan nutup begini kan, tambah rapet. Mbak, bukain Mbak Tini, buka jendelanya Mbak. Mbak Tini, buka jendelanya. Sampai ada bunyi ketokan, tok 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 ini. Bu Martini ya diketok kayak gitu beneran yakin, wah ini sundel bolongnya ini di samping ini. Dia langsung akhirnya bangun gitu, bangun pindah ke ruang tengah. Di sana hidupin TV. Karena apa? Mbak sebenarnya sempat kepikiran, rasanya pengen keluar balik lagi ke musola nyusul suaminya, tapi kalau balik ke depan ya pasti ketemu gitu. Oh nggak mau, udah aku di sini aja, aku di sini. Hidupin TV deh, dikencengin gitu, dikencengin. Lagi fokus ke TV, dibuang semua pikiran-pikiran negatif ya. Semua ketakutan itu coba dibunuh gitu. Tiba-tiba tuh aneh, suara TV itu masih ada bunyinya, kenceng nyetelnya, tapi masih kalah sama suara yang ada di samping. Kali ini tuh di jendela sebelah sini, sebelah kirinya Mbak Tini, jendela ruang tengah, itu ada bunyi kayak gitu juga. Mbak Tini, kok pindah ke sini? Buka jendelanya Mbak, buka, aku mau masuk. Mikir,
mau masuk kok lewatnya jendela. Udah mikirnya kayak, oh ini serem banget. Ngebayangin Mbak Martini, Ibu Martini tuh bayangin ini kalau jendelanya dibuka terus dia naik ke situ turun ke sini, serem banget ya. Enggak, akhirnya ditutup telinganya, begini ditutup sampai akhirnya kurang lebih 5 menit setelah itu suaminya pulang cekrek gitu. Astagfirullahaladzim. Bu Martini kan kaget gitu kan, loh pintu depan ada yang ngebuka, jangan-jangan sundel bolongnya nih. Dia lagi begini, beliau lagi begini di ruang tengah, tiba-tiba suaminya datang. Bu, kenapa kayak gitu? Kenapa di ruang tengah katanya? Kok kayak gitu? Pak, sini pak. Langsung dipeluk si bapaknya. Kamu kenapa kok kayak gitu? Kayak ketakutan. Pak, aku takut. Dia takut kenapa? Tapi ada kejadian apa? Kenapa kamu kayak gini gitu? Itu Pak, tadi aku ngeliat Rini gitu. Rini apaan, orang Rini udah nggak ada. Bukan itu Pak, itu tuh sundel bolong yang dulu itu loh Pak, yang awal-awal siapa Mbak Rini itu meninggal, yang awal-awal Rini meninggal itu loh Pak gitu. Ah masa kamu ngaco katanya, orang bapak lewat situ aja aman-aman aja kok nggak ada apa-apa katanya. Pak sumpah Pak, aku nggak bohong Pak, ini nih tadi aku pertama ngeliat itu di depan rumah Pak, itu di warung di situ Pak, lagi duduk di sana. Ya udah aku lari masuk gitu, aku sapa pertama tapi dia ketawa Pak. Terus aku masuk ke kamar Pak, ya suaranya tuh di jendela situ Pak, minta dibukain. Mbak Tini bukan jendelanya Mbak Tini, katanya kayak gitu Pak. Udah, terus aku pindah ke ruang tengah sini, lah suaranya dari situ, dari jendela samping situ. Mbak Tini bukain jendelanya, aku mau masuk. Orang mau masuk kok dari jendela kayak gitu. Nah sebenarnya udah tenang aja, udah nggak apa-apa kata suaminya seperti itu. Udah nggak apa-apa, udah ada aku nih kan, nggak usah takut, udah ada temennya. Udah kamu ambil wudhu lagi, sholat malam itu, sholat apa kayak kata kasih bapaknya. Udah akhirnya nurut Bu Martini itu nurut suaminya, ngambil wudhu lagi, mau sholat gitu kan. Udah setelah selesai sholat suaminya, iya mas tapi sampean tunggu di sini, jangan kemana-mana, aku masih takut ya. Oh iya ditungguin gitu. Nah udah setelah selesai, ayo kita tidur masuk kamar. Udah nggak usah dipikirin yang aneh-aneh, yang serem-serem, gak usah dipikirin gitu. Itu cuman ya Allah jin aja sih kayak gitu. Mana ada Rini kesini, orang udah meninggal kok. Udah tenang Rini di sana. Oh iya Pak, iya benar juga Pak gitu, itu ulah jin. Ya udah yang penting kamunya yang kuat, kata suaminya tuh seperti itu. Terus ngasih semangat, terus menghibur gitu ya, bahkan dengan yang banyolan kecil juga gitu waktu itu. Sampai akhirnya Bu Martini pun tertidur malam itu. Keesokan harinya udah normal begitu aja, cuman kayak gitu. Ketemu sama tetangganya, Bu Martini pun cerita gitu ya. Bu, semalam aku ngeliat sundel bolong lagi gitu. Wah, yang bener Bu. Nah akhirnya cerita itu kan nyebar sekampung. Orang sekampung jadi parno gitu ya. Yang tadinya malam-malam pada berani keluar karena ngedenger cerita seperti itu, mereka jadi ikut berfantasi yang aneh-aneh, yang serem-serem. Akhirnya malam itu kampungnya Bu Martini itu jadi sepi gitu. Bahkan sampai seperti biasa ya, rutinitas maghrib gitu ke musola sana, nanti pulangnya kan nyambung, selepas isya baru pulang. Waktu maghrib aja itu udah kerasa sepinya gitu. Kalau yang datang ke musola sih masih lumayan lah, tapi memang beberapa tuh nggak datang ke situ. Dan sampai isya, sewaktu pulang, dah ini teror lagi nih kata Bu Martini. Pak, pulang yuk katanya. Pas masih di musola yo, aku takut, nggak berani sendirian. Takut kenapa? Itu banyak ibu-ibu kan, ada temannya, bapak sebentar lagi lah. Ya aku mau nungguin di sini, kata Gus. Kamu udah pulang dulu aja sana, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Udah lupain aja. Nah, waktu itu karena saking takutnya Bu Martini, takut tapi dipaksain. Akhirnya Bu Martini dengan berat hati tetap melangkah keluar musola, pulang bersama beberapa ibu-ibu tadi. Udah pulang aja ke sana gitu ya, seperti bisa mencoba untuk melupakan gitu. Sepanjang perjalanan itu ya pikirannya masih dia hantui dengan hal-hal tadi ya. Ini nanti kalau di rumah ketemu sundel bolong lagi gimana, kalau ketemu dia lagi gimana gitu.
Dan beberapa ibu-ibu juga sempat ngegodain, "Bu, hati-hati loh Bu, jenengan kesana sendirian, kami nggak berani nganterin soalnya." Iya, aku juga takut. Akhirnya satu persatu tetangganya itu habis gitu. Ada balik ke rumahnya, tinggal satu lagi nih, satu orang yang terakhir. "Mbak, aku kayaknya mau balik lagi ke musola gitu." "Loh kok bisa Mbak?" "Ya iya, aku takut pulang ke rumah gitu, ntar kayak kemarin lagi digodain, ditungguin sama si sundel bolong itu." "Lah terus gimana, ke musola lagi berani?" "Ya aku beraniin aja," kata Bu Martini. Akhirnya apa, tetangga yang tadi sampai di rumahnya, Bu Martini balik lagi, nggak jadi nerusin jalan balik ke rumahnya, balik ke musola sana, nemuin suaminya. "Loh kok balik lagi ke sini?" "Pak, aku takut Pak, aku mau dianterin, aku nggak mau, pokoknya aku mau nungguin di sini gitu." Dan kata si bapaknya, "Ya udah tunggu 5 menit lagi," gitu kata bapak, "ngabisin rokok dulu," kata si bapaknya. Udah, akhirnya apa, bapaknya pun ngabisin rokok, bener-bener udah habis. "Ayo pulang, ayo." "Ya kayak gitu Pak, jangan ditinggalin sendiri, aku takut." "Oh iya iya iya." Akhirnya jalan berdua. Sepanjang perjalanan pun mereka nggak ngomongin apa-apa ya, nggak tahu yang ada di pikirannya Bu Martini itu cuma, "Oh ya tenang, udah ada suaminya." Udah, akhirnya pulang jalan ke rumah. Masuklah Bu Martini ke dalam kamar. Si bapaknya, suaminya, itu ke belakang, nggak tahu ngapain, intinya ke toilet. Cukup lama baru masuk ke kamar, terus rebahan ya, narok ini apa mukenanya dilepas, sajadahnya ditaruh begitu. Bu Martini pun rebahan di tempat tidur. Tiba-tiba dia lompat dari tempat tidur. "Astagfirullahaladzim, Papa!" teriak-teriak manggilin suaminya yang di dalam sana, yang di dalam kamar mandi, di dalam WC ya, di toilet itu. Ya kan panik, cepet-cepet, "Ini ada apa, ini ada apa nih?" Nah si Ibu Martini itu teriak-teriak kayak gitu sampai buka pintunya itu juga kasar banget. Bro, keluar menuju ke belakang, menuju suaminya. Pas banget Bu Martini ya sampai di toilet, si bapaknya itu keluar dari toilet. "Ada apa sih Bu, malam-malam kok teriak-teriak kayak gini terus, kenapa sih, ada apa lagi?" gitu. "Ada sundel bolong lagi," gitu. "Iya Pak, ada sundel bolong lagi Pak." "Ah nggak mungkin, mana." Bapaknya datang ke situ. "Mana sundel bolongnya?" gitu. Masuk ke dalam kamar. Bapaknya nengok, mana gitu, dicariin begitu. "Ah bukan di bawah, di atas lemari banget." Nengok, astagfirullahaladzim, ternyata suaminya juga melihat waktu itu. Nah si sundel bolong tadi lagi duduk di atas lemari, dia tuh ketawa-tawa di situ. Hehehe, ketawa-ketawa kecil kayak gitu, bukan yang cekakakan gitu ya, cuma hahaha doang, kayak seneng ngegodain suami istri itu gitu. Dan memang mukanya itu adalah mukanya Mbak Rini, muka almarhumah Mbak Rini ya yang tadi disebutin. Jadi begini, nah intinya malam itu suaminya sama Bu Martini itu udah ketakutan. Akhirnya mereka berdua keluar rumah dan pergi lagi menuju ke musola. Udah malam itu mereka sampai hampir tengah malam itu di musola. Kebetulan di musola itu ramai dan bingung ini mau pulang atau enggak. "Pak, kita nginep di rumahnya si ini aja yuk." Ada salah satu saudaranya tapi gak disebutin namanya. "Pak, kita nginep di situ aja yuk." Ayo bu," kata bapaknya kayak gitu. Bapaknya juga ikut-ikutan takut. Akhirnya malam itu mereka nggak berani pulang ke rumah. Rumah juga nggak dikunci, bener-bener ditinggalin gitu aja. Mereka berdua tuh mampir di sana, nginep di rumah salah satu kerabatnya di situ. Nah ini cerita ke belakang dulu tentang Mbak Rini yang hamil 8 bulan dan terjadi kecelakaan di kamar mandi, jatuh dan meninggal dua-duanya. Jadi sehari setelah, 3 hari setelah meninggalnya Mbak Rini itu, beberapa penduduk itu ada yang mengaku melihat itu kan makamnya Mbak Rini itu kebetulan nggak terlalu jauh dari jalur perlintasan warga. Makamnya itu makam yang terang, nggak terlalu gelap, nggak terlalu angker begitu, karena pohon-pohon tingginya itu nggak banyak. Jadi dari pinggir jalan gitu ya, dimana warga biasa lalu lalang kalau malam di situ, ya masih kelihatan. Dan di sana banyak warga yang mengaku katanya melihat
sosok sundel bolongnya itu, sundel bolongnya Mbak Rini. Yang jelas itu bukan Mbak Rini lah, itu jin gitu aja. Itu katanya melihat itu lagi duduk di atas makamnya sambil nangis gitu, sambil nangis, dan dia itu menggendong bayi. Makanya penduduk itu banyak yang bilang kalau itu sundel bolong gitu. Itu bukan kuntilanak. Bedanya kuntilanak sama sundel bolong itu apa? Kalau kuntilanak tuh biasanya nggak pegang bayi gitu, dia cuman biasanya nempel di pohon-pohon kayak gitu, ketawa-tawa, terbang-terbang gitu. Ibaratnya ya mungkin gue sih mikir simpelnya tuh, oh mungkin kalau kuntilanak tuh masih gadis gitu ya, masih lajang. Kalau sundel bolong itu ya itu udah beranak lah kayak gitu. Katanya seperti itu, dan banyak warga yang ngalamin kayak gitu, termasuk juga Bu Martini sama suaminya, sama anak-anak sama anak-anak, iya sama anak-anaknya waktu itu masih kecil lah kayak gitu, masih kecil banget. Udah kesana di rumah itu ya, kejadiannya tuh hampir mirip. Banyak yang mondar mandir, sering kali mondar mandir di rumah itu, bolak balik itu sosoknya Mbak Rini gitu. Kadang pernah sekali katanya itu di kamar mandi, Bu Martini itu lagi malam-malam sekitar jam 1 malam, beberapa hari pasca meninggalnya Mbak Rini, itu ngedengar ada suara orang yang nangis, dan suara itu adalah suara yang sangat dikenal. Itu adalah suaranya Mbak Rini, nangis gitu, nangisnya seorang perempuan terseduh-seduh kayak gitu, ngasih tahu sama suaminya, Pak, itu di kamar mandi Rini lagi nangis Pak. Nah bapaknya waktu itu, udah Bu, jangan dilihat, itu nggak bener, pasti kamu takut, udah biarin aja, cuekin aja, kata bapaknya. Akhirnya mereka pun tidur sama anak-anak, udah yang penting nih anak-anak dijagain. Itu bukan Rini udah jauh. Bapaknya tuh masih dengan prinsip yang sama, kalau Mbak Rini itu udah meninggal ya udah gitu, nggak ada urusan dengan nangis begitu atau apalah, yang punya yang serem-serem waktu itu. Dan ini kejadian lagi, terulang lagi, makanya Bu Martini itu bilangnya itu kayak kejadian dulu Pak, tahun 90-an gitu ya.